Jangan lupa bawa bikini. Senang bertemu kembali. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Apa ada yang nggak masuk hari ini? Ada Bu Irma. Irma sakit. Banyak yang sakit Bu. Siapa aja Irma? Kita doakan ya yang sakit semoga cepat diberikan kesembuhan dan yang bolos-bolos itu semoga diberi kesadaran ya. Amin. Selanjutnya silakan dipimpin berdoanya. Ayo Mbak Putri. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ada yang tahu nggak tanggal proklamasi dibacakan? Iya, tanggal Aku tahu. tahun 95. Kemarin udah belajar apa? Itu Materi kemarin. materi makanan. Kebudayaan Ibu. Kebudayaan Indonesia Hindu. Ya, kebudayaan Indonesia Hindu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar kita dapat menganalisis, mengamati, dan juga mengidentifikasi tentang makna proklamasi Indonesia. Nah, anak-anak, apa ada yang tahu nggak apa gambar ini di depan? Nggak tahu. Apa itu? Siapa itu? Ya, nah, untuk kita mencari tahu ini gambar apa, siapa, kita tonton dulu ya video yang akan Ibu putarkan. Disimak baik-baik karena jawabannya ada di dalam video ini. Ya Bu. Hai, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Bertemu lagi di channel YouTube Guru Belajar 86 Media. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mari kita simak penjelasannya. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus tahun 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Soekarno. Saat itu hadir pula Burhanuddin Muhammad Dia, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, tanggal 17 Agustus tahun 1945, di kediaman Soekarno,
Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir, antara lain, Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno, dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati, dikibarkan. Berikut teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Berikut ini makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini disebut de facto, diikuti oleh pengakuan dari negara lain atau yang disebut de jure. Ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Dan yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Demikian penjelasan. Nah, kan kalian sudah mengamati video ya? Ya, Bu. Jadi ini gambar apa? Kak Proklamasi. Ya, benar. Ini gambar pembacaan teks proklamasi. Kapan proklamasi dibacakan? Tanggal 17 Agustus 1945. Dan siapa yang membacakan proklamasi? Pak Soekarno. Di mana proklamasi dibacakan? Di Jalan Pegangsaan. Pegangsaan Timur. Jakarta Timur. Nomor 56. Nah, Ibu di sini akan membentuk dua kelompok. Yang pertama kelompok Garuda, yang satunya kelompok Pancasila. Nah, rulesnya adalah atau peraturannya adalah setiap kelompok yang sudah menyelesaikan tugas tersebut harus angkat tangan dan bilang nama kelompoknya. Misalnya Garuda ya, Garuda gitu. Jadi kalau angkat tangan tapi gak panggil Garuda, gak ngomong Garuda, berarti kita lempar ke kelompok sebelahnya. Begitupun sebaliknya. Oke. Kelompok Garuda sebelah sini, kelompok Pancasila sebelah sini ya. Iya. Iya, Bu. Bu, mana Bu? Tugasnya adalah menulis apa makna pembacaan proklamasi Pancasila, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa makna pembacaan proklamasi? Iya, sige bro. Baca boleh. Soalnya apa, Bu? Apa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Boleh. Indonesia? Apa? Apa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Tadi kan di video ada 5 makna proklamasi.
siapa saja yang pertama? Boleh juga. Garuda. Lagi sama Mojo Putri dari sana Bocah. Maju. Oh, Maju, Mbak. Proklamasi sebagai tanda bahwa Indonesia adalah negara baru yang merdeka. Proklamasi juga menandakan bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka, yang bebas dari penjajahan. Terus proklamasi menandakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang dibangun atas rakyat dan untuk rakyat. Tepuk tangan dulu ya. Dua saja. Bisa dua, Bu. Ya. Lagi tidak berkenalan. Ayo maju. Anis. Puasa bukan halangan tugas semangat. Nah, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu ada dua, Bu. Yang pertama sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Terus yang kedua menaikkan martabat bangsa. Sudah, Bu? Cuma dua? Iya. Bu. Iya. Kasih tepuk tangan untuk. Kasih ya. Nah, jadi makna dari teks proklamasi itu ada 5 ya. Yang pertama sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Keempat, perjuangan sebagai negara baru. Dan kelima, tonggak bangsa Indonesia. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kalian oleh-oleh yaitu PR halaman 32. Mengasah ilmu kalian yang sudah mempelajari kemerdekaan Indonesia ya. Bu, apa mandiri, Bu? Sendiri tugasnya. Oh, ya, Bu. Ya, gak seru. Kan setelah Pelajaran. kata baru dikumpulkan pada saat pelajaran berikutnya ya. Ya, Bu. Tolong diam ya. Ya. Karena pembelajaran sudah selesai, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.